Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'd. Ikhwani wa akhwati, sahabat kemanusiaan, aksi cepat tanggap yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini tentu saja kita sedang dikepung oleh ketakutan karena wabah COVID-19 ini. Hampir seluruh warga dunia merasa kehilangan arah apa yang harus mereka lakukan, bagaimana cara menghadapi ini dengan cara yang paling baik. Tetapi ada kesyukuran yang luar biasa ketika kita menyadari betapa lengkapnya agama ini, subhanallah. Memandang agama sebagai sebuah jalan hidup yang mengatur segala urusan membuat rasa tenang di dalam diri kita. Inilah mungkin rahasia ketika Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wahum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka baginya rasa aman, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka menjadi seorang muslim pada kondisi yang extraordinary seperti sekarang telah menyisakan rasa tenang yang luar biasa, karena ternyata ada tuntunan yang sangat lengkap dan rinci dari Islam, dan itu dipraktekkan dalam pengalaman sejarah masa lalu sehingga menyisakan ketenangan, karena ini sudah terbukti unggul, terbukti berhasil dalam menghadapi wabah seperti hari ini. Inilah cara kita memandang agama ini. Inilah bagaimana kita melihat agama ini bukan cuma salat, bukan cuma zakat, bukan cuma membaca Al-Quran, bukan hanya umrah dan seterusnya. Tapi agama ini memang sebagai satu kesatuan akidah yang luar biasa, ya, yang mengatur hubungan dengan Allah dan hubungan sesama makhluk. Hubungan sesama makhluk dari mulai adab-adab di atas tempat tidur antara suami dan istri ini diatur oleh Islam, sampai hubungan internasional antar bangsa, antar negara, ini juga diurus oleh agama Islam ini. Sekarang kita melihat bagaimana seorang sahabat yang dapat rasa aman dan tidak pernah bingung ketika melihat bagaimana tuntunan agama ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa seperti yang kita alami sekarang. Tentu saja ini merujuk kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika wabah besar terjadi di Syam, ya, kita kenal ini, tapi kita akan bicara tentang bagaimana sosok Umar yang luar biasa mengambil keputusan yang pelik dan menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin umat yang sangat layak memimpin, serta sangat layak menjadi teladan bagi semua pemimpin sampai nanti hari kiamat. Sesudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabah ini sebenarnya pernah terjadi juga secara kecil pada zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi menerima orang-orang dari Urainah, ya. Maka orang-orang ini disebut Urainiyin. Dalam hadis disebutkan qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumun min Uklin aw Urainah fajtawau al-Madinah. Jadi sekelompok orang dari Ukl atau dari Urainah datang ke Madinah, dan mereka terkejut, ya, sehingga sakit karena cuaca Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melihat sekelompok orang ini sakit? Fa'amara lahum Rasulullah, Nabi SAW langsung perintahkan mereka biliqahin, untuk pergi ke kandang onta. Tempat peternakan onta ini berarti terpisah dengan penduduk Madinah. Wa amarahum, dan memerintahkan mereka an yashrabu min abwaliha wa albaniha, memerintahkan mereka untuk minum dari kencing onta dan dari air susu onta. Subhanallah, ini
mengajarkan kita, hadis pendek ini mengajarkan kita banyak sekali. Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW memperhatikan bukan hanya sisi-sisi ibadah umatnya, tapi juga sisi kesehatannya. Kemudian bagaimana Nabi memiliki kebijakan yang luar biasa ketika menyuruh orang-orang dari Urainah ini menyingkir ke jauh dari tempat penduduk. Juga tentang kehalalan ya berobat menggunakan kotoran onta, yaitu dalam hal ini air kencingnya. Dalam riwayat lain disebutkan fafa'alu, maka mereka melakukan itu, fasahhu, lalu mereka sehat, wasaminu, dan menjadi lebih gemuk. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi seseorang yang sangat tinggi tawakalnya, tidak mengandalkan tawakal tanpa usaha, karena ini bukan tawakal yang benar. Tawakal yang benar adalah kita mengoptimalkan seluruh usaha, mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki untuk mencegah dari bahaya, untuk mendatangkan kemaslahatan. Karena seoptimal apapun kita melakukannya, kita tidak akan bisa sempurna. Apa yang menyempurnakannya? Yang menyempurnakannya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan usaha kita. Itulah tawakal. Sebab dalam kehidupan ini ada 3 hukum sebab akibat, Saudara. Yang pertama adalah sebab akibat yang berkaitan dengan hal-hal natural. Kena api bisa terbakar, kena air basah, makan menyebabkan kenyang, minum menghilangkan dahaga. Ini hukum sebab akibat berkaitan dengan hal-hal alami, natural. Semua orang yang punya akal sehat sepakat akan hal ini. Ada lagi hukum sebab akibat yang berkaitan dengan budaya yang diciptakan oleh manusia. Ini disebut dengan hukum sebab akibat kultural. Bagaimana satu bangsa bisa bangkit, bagaimana satu bangsa bisa runtuh. Ini tidak terjadi dengan sendirinya. Bagaimana ekonomi naik, bagaimana ekonomi bangkrut di satu bangsa, di satu keluarga, di satu perusahaan. Ini ada sebab-sebab kultural, ya. Mengapa bisa jatuh dan mengapa bisa bangkit. Nah, ini tidak banyak orang yang tahu, hanya ahli-ahlinya saja. Ada ahli di bidang ekonomi, ada ahli di bidang stabilitas politik, sosial, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada jenis hukum sebab akibat yang ketiga, dan ini banyak diingkari oleh manusia. Apa itu? Hukum sebab akibat yang berkaitan dengan syariat. Misalnya apa? Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapapun yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak mungkin takut, tidak mungkin bersedih. Subhanallah. Ini hukum sebab akibat ini. Siapa saja sebabnya, siapa saja yang mengikuti hukum Allah, petunjuk Allah, akibatnya apa? Dia tidak mengalami rasa takut, dia tidak dipenjara oleh rasa sedih atas hal-hal yang masa lalu. Dalam surat Taha ayat 1, 2, 3 Allah sampaikan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan bingung, tidak akan tersesat, juga tidak akan sengsara. Artinya kalau tidak sengsara itu bahagia dan sukses. Ya, sebab tanpa kedua itu orang akan sengsara. Ini hukum sebab akibat yang berkaitan dengan syariat. Orang mukmin percaya akan hukum sebab akibat dalam dimensi syariat seperti dia percaya hukum sebab akibat dalam dimensi natural, dalam dimensi kultural. Nah, ini yang diyakini oleh umat Islam. Inilah yang dihadapi oleh Umar bin Khattab ketika membawa pasukan di tahun ke-18 Hijriah ke Syam. Di tengah perjalanan sebelum masuk ke Syam, Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar kabar ada ta'un amawas. Apa itu ta'un amawas? Ta'un artinya wabah penyakit yang berasal dari Amawas, satu dusun kecil ya sekitar 46 km di sebelah barat daya pusat kota Palestina pada waktu itu, ya. Dari sana telah menyebar dan terus menyebar ini sampai menimbulkan angka kematian dengan jumlah rasio penduduk pada waktu itu 25.000 sampai 30.000 yang wafat. Ini besar sekali.
Umar pada waktu itu keluar untuk kembali memperluas dakwah, untuk melakukan pembebasan negeri-negeri yang di bawah koloni-koloni Romawi di dalam kezaliman yang luar biasa. Artinya yang membuat Umar ini keluar adalah amalan paling afdal di dalam Islam, yaitu jihad. Jadi ketika di dalam perjalanan dan Umar dapat merasakan, ya, mendengar kabar bahwa ada ta'un Amawas, Umar dihadapkan kepada dua pilihan yang sangat dilematis. Apakah kembali ke Madinah, artinya membatalkan rencana untuk melakukan amalan paling afdal di dalam agama, atau terus berjalan. Lihat ketajaman akal Umar serta bagaimana ketawaduannya pada waktu yang sama, sehingga dia tidak langsung memutuskan perkara itu, tapi mengumpulkan sahabat-sahabat dari Muhajirin dulu, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam bersama Nabi di Mekah. Umar mengajak mereka bermusyawarah. Bagaimana mereka bermusyawarah? Mereka bermusyawarah dengan cara Umar mengumpulkan sahabat-sahabat Muhajirin, lalu kemudian terjadi pro dan kontra yang luar biasa ini. Yang satu berpendapat bahwa kita harus meneruskan ini karena ini adalah misi mulia, tapi satu lagi berkata tidak, kita harus kembali. Akhirnya Umar meminta kembali pendapat dari sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat senior yang berasal dari Madinah. Ternyata terjadi pro dan kontra yang sama, sehingga kemudian Umar memutuskan sendiri, kita kembali ke Madinah. Subhanallah. Ini ketajaman ilham yang ada pada diri Umar. Ya, Nabi berkata setiap nabi itu ada pengikutnya yang disebut dengan nasun mulham, manusia yang selalu di dalam bimbingan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Umar memutuskan perkara itu, Abu Ubaidah yang menjadi gubernur Syam kala itu protes. Apakah kita ini lari dari takdir? Umar bin Khattab ketika mendapati itu sungguh terkejut, karena yang membantahnya adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, sahabat yang luar biasa sekali. Harusnya bukan kelas dia, ini yang disayangkan Umar. Seharusnya bukan engkau berkata begini, wahai Abu Ubaidah. Kata Umar bin Khattab, Anda tahu Abu Ubaidah siapa? Abu Ubaidah punya nama asli Amir bin al-Jarrah. Dia yang membunuh ayah kandungnya sendiri di dalam perang Badar. Ini kan menunjukkan al-wala wal bara Abu Ubaidah luar biasa. Keimanannya sangat tinggi berarti. Juga keterampilan Abu Ubaidah dalam hal peperangan di medan peperangan ini luar biasa. Bayangkan dia yang menggantikan Khalid bin Walid ketika Umar memecat Khalid. Khalid bin Walid selalu membawa pasukan dan peroleh kemenangan. Umar takut orang-orang mengkultuskan Khalid, seolah-olah kemenangan ini karena Khalid bin Walid. Maka Umar bin Khattab mengangkat penggantinya. Tentu saja penggantinya ini tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Inilah Amir bin al-Jarrah, atau lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Dan dialah yang dapat menaklukkan Palestina pada tahun 16, ya, sekitar tahun 16 Hijriah. Abu Ubaidah yang berkata begitu membuat Umar kesal. Kata Umar, harusnya bukan engkau Abu Ubaidah. Kita benar lari dari takdir kepada takdir, lari dari takdir buruk kepada takdir baik. Di tengah percakapan itu muncullah Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang juga di antara sahabat yang dijamin surga, 10 orang dijamin surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dia tidak ada dalam pertemuan untuk satu keperluan. Abdurrahman bin Auf berkata, aku tahu tentang hal ini. Rasulullah pernah bersabda, apabila kamu mendengar satu wabah di satu negeri, maka jangan kamu pergi ke situ. Apabila kamu berada di situ, maka jangan kamu kembali. Subhanallah. Pengalaman-pengalaman sirah dalam sejarah Islam, bagaimana kehidupan Rasulullah serta kehidupan Khulafaur Rasyidin menjadi sunnah, menjadi teladan, manhaj mereka menjadi teladan untuk kita semua. Betapa komplitnya agama ini, betapa rincinya agama ini, dan betapa agama ini selalu di atas semangat menuntun manusia sehingga tidak bingung di dunia dan tidak sengsara nanti di akhirat. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.